Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, menyimpannya, dan menjual kembali barang dagangan tersebut kepada konsumen tanpa memberikan nilai tambah. Jurnal pembelian. Pengertian jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dengan secara kredit dan pembelian perlengkapan peralatan serta aktiva lain secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian termaksud yang berikut: peralatan kantor, jasa. Barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi di dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nantinya pada akhir di tiap periode, pelaporan pencatatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian melibatkan kredit ke rekening, hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian. Misalnya, debit yang berkaitan dengan pembelian perlengkapan kantor akan menjadi akun biaya persediaan. Jurnal ini juga mencakup tanggal pencatatan, nama pemasok yang dibayar, referensi dokumen sumber, dan nomor faktur. Tambahan opsional untuk kumpulan informasi dasar ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran dan otorisasi nomor pesanan pembelian. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut adalah biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Yang pertama ada tanggal transaksi, kedua nomor rekening, ketiga nama pelanggan, keempat nomor faktur, kelima jumlah penjualan atau debit akun piutang dagang dan kredit akun penjualan. Pada dasarnya, jurnal penjualan hanya mencatat piutang. Ini berarti bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Sebuah penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerima kas. Namun terkadang pada prakteknya masih ada yang mencatatkan dan menggabungkan penjual uang tunai dalam jurnal penjualan. Informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Pada akhir setiap periode, pelapor jumlah total debit dan kredit dicatat ke dalam buku besar umum. Jika Anda tidak meneliti dan melihat saldo yang telah tercatat dalam buku besar umum, Anda dapat merujuk kembali ke jurnal penjualan dan dapat menggunakan nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan untuk mengakses salinan keluar. Konsep jurnal penjualan adalah sebagai besar terbatas pada sistem akuntansi manual yang biasanya jurnal khusus ini tidak selalu digunakan dalam sistem akuntansi terkomputerisasi.